لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Alaidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu bapak menerima informasi dan undangan ada tablik akbar, silahkan datang di komplek ruko UGM. Setan menggoda, jangan kau datang, panas sih, jangan kau datang, mapela, jangan kau datang. Maka ibu-ibu berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah karena ibu datang di tempat ini. Apakah setelah datang di tempat ini setan berhenti menggoda? Tidak, nagoda lagi. Apa? Jangan kau dengar ceramah, jangan dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP itu kena godaan setan. Ku tahu itu nama setan. Ku tahu itu nama pura-pura masuk, mau dia kasih lihat gelangnya. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Apa ini? Simpan dulu HP-mu, Bu. Sudah dikasih tahu pegang HP dengan ceramah godaan setan, masih nak pegang HP-nya? Bukan lagi godaan setan, tapi dia sudah jadi setan. Simpan saya dulu HP itu, Ibu. Simpan dulu. Mana mas selfie? Orang ceramah nak belakangin nanti sini. Nah, tulis latar belakang das atletik. Simpan dulu HP itu, simpan dulu. Nah, siapa lagi yang kena godaan setan di sini? Ibu-ibu Columbus. Apa ibu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Sudah dikasih satu bungkus, Nabi bilang belum saya stas. Sudah dikasih, Nabi bilang anakku kodong Pak Doko. Siapa dulu ya? Dengar ceramah. Bisa Ibu? Nah, karena waktu yang terbatas. Berkaitan dengan ini beberapa hal yang saya mau sampaikan. Satu, luruskan niat. Yang punya travel, luruskan niat. Yang meresmikan travel, luruskan niat. Jamaah, luruskan niat. Yang bupati, luruskan niat. Ustadz, luruskan niat. Pembimbingnya, luruskan niat. Kalau kau salah niat, maka kau tidak akan dapat apa-apa kecuali ya gelar wow. Banyak sekarang mau pergi umroh bukan memperbaiki agamanya. Apa? Mau jadi lebih labet sih. Kau yolo umroh di labet sih. Witawah, pergi bisa deh. Labet sih. Witawah, di mana kasih umroh? Tawah, tawah di kau dapat. Siapa mereka ini? Mereka yang pergi umroh pulang tidak ada perbaikan akhlak. Andai saja semua jamaah haji umroh dan haji pulang dari tanah suci melaksanakan yang namanya tradisi arba'in, sholat 40 hari selama di Ramadan, 40 kali selama di tanah suci, penuh masjid-masjid di Baru. Tapi apa kita lihat? Pulang dari haji, hari pertama masih ke masjid, hari kedua terlambat minggu depan dia digagal. Ibu-ibu juga begitu. Kalau ibu-ibu berhasil umrohnya, maka pulang umroh dia tidak pakaian lagi yang sempit-sempit. Ini pergi umroh, luruskan niat. Saya kasih cerita. Ada dua orang murid diberikan ilmu sama satu ustadznya. Ilmu kau sudah kau kasih maka semua anak. Silakan kau turun ilmumu ini, amalkan ini ilmu. Hiduplah kau dengan ilmuku. Turun. Satu jadi pedagang, satu itu tukang kebun. Yang jadi tukang kebun, dia tanam ubi. Ya begitu panen, dia ingat gurunya. Saya bisa panen ubi seperti ini karena jasanya guruku. Maka diambil ubinya yang paling baik. Dia pilih yang paling baik. Dia pisahkan mana jelek, mana yang baik. Dia ambil yang paling baik. Dia masukkan karung. Nah, rengi. Dia pikul naik ke pondok pesantrennya.
Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Buka. Kau nak, bagaimana kabarmu nak? Alhamdulillah, setelah saya keluar pesantren guru, saya jadi tukang kebun. Ini ada ubi saya bawakan ki guru, mudah-mudahan mak barakah. Nah bilang guru, makasih meto sifakmu nak. Riolo pernah riolo, makasih sifakmu ikona. Bawa masuk dia ibumu. Masuk, cerita kembali. Begitu selesai urusannya, nah bilang ini anak pondok, anak pesantren. Kabek guru, mak permisi kak yolok lisu. Tunggu dulu nak, tunggu dulu. Mako dulu. Masuk dah ini guru. Nah tanya istrinya, ibu, apa tahu dikasih itu anak tak baik sekali. Nah bawakan kopi itu. Nah ringgit topa kasih, makasih. Apa dikasih? Nah bilang tidak ada pak. Cari kau dulu kau dong. Masa tidak ada kau bawa kasihkan? Tidak ada pak. Cari kau dulu. Oh ada itu kemarin nah bawa Pak Bupati kambing. Pak Suwardi yang soleh suka kasih kambing orang toh. Nah sudahlah kasih nih. Nah pulang dikasih kambing. Pergi tadi bawa ubi, pulang bawa pergi bawa pulang bawa. Weh ketemu temannya yang pedagang. Assalamualaikum capu. Boleh kega ko? Boleh ka bola na guru manang ka bembe mutiwi yan na rohirat to ka utiwi kanila minalig na bembe. Nah ini dari sidrap. Dengan beda kan orang bahasanya bugis itu sama sidrap sama pinrang. Kalau orang pinrang dia bilang siagan linennya numu lambacemu. Dia bilang orang sidrap 250 pakasingi mo ije aja mu macai iko hama kabia. Itu pinrang sama sidrap. Lalu dia berkatalah, ini yang pedagang, ini saja bawa ubi dikasih kambing. Jalan kalkulatornya. Namanya pedagang yang dia pikir untung rugi. Bohong itu kalau ada pedagang tidak pikir untung rugi. Bohong. Akhirnya dia pulang ke tokonya. Dia isi sembako mobilnya. Ada gula, ada tepung, ada minyak, ada beras. Naik ke gurunya. Satu mobil open cup. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Guru, setelah saya pulang jadi pedagang, ini ada saya bawakan ki sembako. Wih, makasih si Pak Muna. Iwi iku indokmu. Cerita-cerita na bilang guru, malo kayo lo maparamisi. Tajang yolo nak, tajang yolo. Sudah no, masuk i guru. Bu, abi lagi kasih ronata, napun kasih hengke tiwi kaku sembako. Deja pak, sapa ko masak lisu kosong, sapa ko mani cedece. Angka mo pak, irawati na tiwi lame wani si Wana. Udah bilang Pak Ustaz, ya sudahlah, daripada pulang kosong ale bawa nih tulame. Tadi pergi bawa sembako, pulang bawa. Begitu juga orang yang ada pergi umroh. Ada yang pergi bawa kambing, pulang bawa ubi. Ada juga yang pergi bawa ubi, pulang bawa kambing. Nah, bagaimana siapa yang tahu? Kita semua. Ciri-cirinya mereka yang pergi bawa ubi, pulang pun bawa ubi. Bahkan pergi bawa kambing, pulang bawa ubi. Siapa? Mereka yang kena tipu karena selalu mau cari murah. Murah itu tahu 15 juta ini. Itu 14 juta, pergi makan 14 juta nah sampai ke di Mekah Cinta. Banyak yang begitu. Dengar ini. Ini juga luruskan niat penyelenggara. Ada juga penyelenggara, ustadznya disebut ustadz tambah-tambah. Kenapa disebut ustadz tambah-tambah? Sampai di sana banyak tambahnya. 15 juta nak jual, sampai di sana ada tambahan bes. Tambah ki 1 juta. Pasti nggak tambah orang ke sampai nih. Ada lagi penambahan baju seragam, tambah ki 500. Tambah bisa deh. Pulang ceramah dibilang ustaz tambah-tambah. Maka luruskan niat. Ya, ini kalian mengantar jamaah. Jamaah juga luruskan niat. Kalian pergi tanah suci dibantu oleh travel. Bapak kira enak itu jadi pengurus travel, 10 pinyawanya itu baru hebat. Bayangkan seperti ini baru-baru, sudah bayar visa, sudah bayar kapal, sudah bayar hotel, sudah bayar bus, sudah bayar semua suamanya. Tiba-tiba diumumkan tidak jadi berangkat. Kalau dia orang tidak kuat jantungnya, kena serangan jantung. Ada juga jamaah itu rewel, penenakang.
Kita kira banyak untungnya itu travel kalau umroh, paling 1,5 juta sampai 2 juta. Paling hebat itu 2,5 juta. Nah urus ki 13 hari. Ini ada jamaah gara-gara apa saja? Gara-gara sinyal di hotel tidak ada. Apa ini Pak travel? Hotel apa nak kasih? Tidak ada sinyalnya. Memangnya travel penjual sinyal. Gara-gara coloknya tidak sesuai HP-nya dengan hotel, marah-marah lagi. Ini biasa jamaah ini biar perasaan tak mau bayar. Jangan ketawa, saya serius ini. Selalu mau murah. Ini penyakitnya jamaah, mau murah pelayanan prima, pret. Gimana kau dapat? Yang namanya murah, pasti siap-siap kau menderita. Mau dekat tapi tidak mau mahal, cerita mati itu. Kalau mau mahal, kurangi langkah. Kalau mau banyak langkah, kurangi uangmu. Kurang langkahmu, tambahin duitmu. Begitu rumusnya. Maka orang kalau betul-betul mau ke tanah suci, maka dia luruskan niat. Harga kalau ada uangnya, dia tidak persoalkan. Saya mau bertemu Allah, saya mau siaran Nabi. Duit tidak masalah buat saya. Ini heran saya, Nabi bilang diskon Ustaz. Sampai di sana la ilaha illallah ole-ole nah kalah harga paket umroh. Ini ibu-ibu nih. Depan ada tu masih kita pastas, kaya ng repa balut lawang ngano dumay. Belum sampai masjid itu. Akhirnya apa? Pergi itu. Mau masuk masjid, ada di barang-barang baju di kanannya, sujadan di kirinya. Di ranselnya tasbih, di kepalanya bobong. Akhirnya mau masuk masjid, Nabi bilang askar, jalan, haram. Nggak pergi masuk masjid, pergi di hotel. Nggak bawa kembali hotel barangnya, sampai di masjid selesai orang salat jamaah. Inilah orang yang tidak beres niatnya. Maka pertama luruskan niat. Penyelenggara luruskan niat. Jangan Bapak lihat jamaah sebagai uang. Lihat jamaah sebagai orang yang mau ketemu makam Rasulullah. Lihat jamaah sebagai orang yang mau menyempurnakan iman agamanya. Biar Allah yang ngatur rezekinya Bapak di tempat lain. Rezeki itu tidak mesti fulus. Rezeki itu bisa jadi anak tak terhindar dari narkoba. Ada orang banyak untung jamaahnya, banyak untungnya di jamaah, bermiliar-miliar untungnya tiap bulan, tapi anaknya narkoba. Itu karena banyak nipu jamaah. Banyak uangnya bermiliar-miliar, banyak gedung-gedungnya, tapi istrinya pandai nakap Pak Bali-Bali. Datang suaminya di kantor, dia hebat, harimau dia di kantor, pak. Sampai di kantor, jago, semua orang hormat. Sampai di rumahnya, Hello Kitty. Ini ibu deh. Ini. Ada begitu di sini? Ada. Kali-kali aku kalau tidak ada. Itu mana nggak tuh? Nasa tahanan laki nah. Nabuka kasapat kekulis disko. Satu, luruskan niat. Dua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, umroh perbaiki ilmunya. Jangan sekedar pergi umroh pulang tidak ada perubahan. Maka sebelum umroh, maka yang baik ini yang tertunda. Jangan putus asa. Kita yang tertunda ini sekarang, kita masih di Beru, kita masih di Makassar, kita masih di Indonesia. Nabi pernah tertunda umroh dan hajinya. Kapan? Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nabi sudah pakaian ihram, sudah di jalan. So mau sampai di Makkah dihadang sama orang-orang kafir Quraisy, dilarang masuk Makkah. Nabi mundur. Sahabat kuda para marah. Umar sudah berkatakan, kita perangi mereka ya Rasul. Nabi bilang jangan. Keselamatan jiwa kalian jauh lebih besar daripada pergi umroh. Umroh hukumnya sunnah. Menjaga keselamatan jiwa hukumnya wajib. Corona, saya tidak tahu. Itu beda kalau nak kena corona, langsung itu hangus lidah, langsung jatuh. Tidak tahu, ibu dokter yang lebih tahu. Ini mebaknya ibu dokter. Sudah tahu anggota DPR, suaminya juga bupati, dokter lagi. Contoh itu ibu, tidak makanya topai itu, coba dilihat. Jumlahnya sederhana, coba makin. Ada orang pengangguran suaminya, rumah kontrak-kontrak, ada nih, gencungnya nakala-kala gencungnya bupati. Masih nang kemana nih? Mau rumah tanah palsu tuh, beleng-beleng.
Sebelum saya lupa Pak Bupati, Bapak tadi mengumumkan ada mall. Apa itu? Mall pelayanan publik. Urus SIM, mau perbaharui SIM, STNK, surat tanah, boleh juga itu memperbaharui buku nikah di situ. Langsung kita lempar ibu-ibu coba dicoba nih lo bebek. Masya Allah, inilah nyamannya kalau Pak. Saya ini sudah berapa kabupaten keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Baru di Beru ini yang ada disebut mall pelayanan publik. Inilah hebatnya kalau bupati kita orang birokrat. Kalau bupati kita padangkang, dangkang kali-kali minapa. Kagak bagi-bagi na bos. Iko padangkang kali-kali berteruk kali-kali kagak bagi-bagi na. Kalau pengusaha dipilih jadi bupati biasanya nak pikir apa nanti ini penunjukan langsung. Bagaimana ini nanti anu. Kalau birokrat baik, alhamdulillah. Nak pikirkan ki, nak bikinkan ki mall pelayanan publik. Kata makin di situ perbaharui buku nikah. Ibu. Kita ini sebenarnya Bu, laki-laki tergantung istri. Kalau istri tak baik, tidak mungkin macam-macam. Nah borongi ke istri tak sama mamata. Saya ku bilang sama mamaku, Mak, pernah pulang kampung, Mak. Macina-cina sih kama bene iya, Mak. Berapa bosan? Kau mak bene, harang iwa susuku. Langsung setiara. Apa kalau sudah dibilangi haram air susu, mati kita. Nah, itu karena istri baik sama mertua. Kalau mertuamu kau jajah, baru duduk kau bilang kapan ki pulang haji. Ada dibantung itu menantu sama mertua kayak kucing sama anjing. Tom and Jerry, dia gak akan setuju. Bingung suaminya ke ibu, istri marah sama suaminya. Pilih kok, mama lu atau saya? Bisa itu dipilih mama sama istri, nah sama-sama penting. Ini ibu-ibu ini, betapa macai. Loko, indomu atau iya benemu? Mana bisa dipilih? Kalau bisa, istri kedua. Makanya ibu, jangan suka kurang ajar sama mertua. Kalau baik sama mertua tak, adukung ki mertua tak. Apa kau membersih lagi, belum tentu kau dapat istri lebih baik dari itu istrimu sekarang. Coba itu mertua istrimu. Belum pak sampai, kalau sampai rumahmu, belum pak sampai itu kasihan nak tunggu mak. Pagi-pagi belum pak bangun sudah siap nih sarapannya. Datang saudaramu semua nak hargai. Jangan kau kawin lagi, jaga kau. Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik. Kalau baik ki. Tapi datang mertua tak hipertensi, kita kasih ikan telur asin, kita kasih ikan kering. Masuk di kamar ke tapalapok pintunya. Selalu kita lihat kita pabula matata. Ulang gak pernah bilang di mertua tak. Agak paling robinemu, batemu pas sekolah galuka ko galung supaya matandre sekolahmu dek na pandangente ko tawe. Na benemu pandangente ko na pajebawan ni. Aga tu benemu, mapele ko sapaka ko sigimu. Tapi bukan orang Beru, bukan. Ini orang ibu-ibu cantik semua tahu aja. Contoh itu ibu bupati, Dr. Tompa, anggota DPR RI, setia mendampingi suami, cantik pula. Maka keterlaluan Pak Bupati kalau memikir nambah lagi. Baca baik kak. Dan sudah ya, tambah ilmu. Jadi karena gagal pergi umroh, waktu untuk menyempurnakan ilmu apa? Baca buku. Tidak bisa baca buku Ustaz, nonton ceramahnya Ustaz Dasar, ada di YouTube. Manasik haji dan umroh, ada itu. Tidak punya kuota Ustaz, datangi Ustaz, datangi mubalik yang kita bisa kursus di situ. Itu cara dalam menyempurnakan ilmu kita. Yang ketiga berkaitan dengan acara ini. Insya Allah setelah acara ini, maka jangan lupa datang ke masjid. Nanti ada tabligh akbar. Karena mengaji di masjid dia, nagan naki amparat tolino kemudian patah pajaya carai.
Nah, insya Allah sebentar kita akan lanjutkan di Masjid Agung Kota Baru. Saya alhamdulillah Pak, karena kecintaan saya kepada TRG dan Pak Bupati, maka saya datang ke sini. Ya, saya tadi tiba dari Jakarta, kemarin Jakarta 3 acara saya, sampai jam 11 malam. Saya pulang, tiba di Makassar jam 4. Pulang ke rumah, peluk-peluk istri sedikit. Kenapa istriku? Cemburu nih. Sudah peluk-peluk sedikit. Pergi dah bilang lagi anakku, Dede baru apa? Baru datang pergi lagi. Nah, ini demi kehidupan engkau dan sebuah hati. Nah, pergi sampai lagi di sini. Alhamdulillah, selesai acara sini ke Masjid Agung. Dari Masjid Agung lanjut lagi ke bandara. Malam di Surabaya acara. Dari Surabaya besok ke apa lagi tuh? Cilacap. Dari Cilacap lanjut lagi ke Jakarta. Begitu seterusnya. Maka doakan sehat walafiat. Nah, saya hargai ini acara, saya datang. Nah, apa yang kita akan bahas nanti di Masjid Agung, bagaimana memelihara persaudaraan meskipun pilkada di depan mata. Ya, jangan bercerai-berai gara-gara pilkada. Bodoh kita, bodoh. Orang mau jadi bupati kita bertengkar tetangga. Jangan. Bagaimana cara memilih pemimpin? Siapa pemimpin yang layak untuk diangkat? Siapa pemimpin yang layak untuk dicoblos? Ya, kita datang ke Masjid Agung. Nah, insya Allah kita akan bahas. Ya, kalau Pak Suwardi Soleh ini sudah lama saya kenal. 10 tahun di Kepala Dinas PU kalau saya tidak salah di kampung saya sama-sama kuliah. Alhamdulillah beliau katakan tadi, hebat Ustadz Das'ad dari S2 langsung ke S3. Saya bilang lebih hebat Pak, dalam hatiku lebih hebat Bapak. Selesai dari Pindrang jadi bupati di Baru Pak. Hebat lagi. Sama-sama beliau dulu bantu saya waktu kuliah. Karena saya kos-kosan waktu itu, kalau beliau datang, nah dalam hati kita semua yang penghuni kos-kosan, mana Mas Yandre? Boleh si kepala dinas. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah orang baik. Kita doakan mudah-mudahan beliau sukses memimpin Baru. Amin. Hadir juga di sini Pak Kaswat, Dr. Kaswat. Beliau Kepala Bidang Haji Umroh Provinsi Sulawesi Selatan. Saya doakan mudah-mudahan menjadi Kepala Kanwil Agama. Amin. Amin ya. Yang juga beliau adalah Ketua Nahdlatul Ulama Kota Makassar, Ketua NU. Hadir juga di sini Pak Ilo. Tidak ada hubungannya sama umroh, tapi kita bersahabat. Beliau adalah pimpinan wilayah Bank Muamalah Sulawesi, Pulau Sulawesi yang seperti itu. Ini bosnya. Papua, sama apa lagi? Maluku. Banyak sekali daerah kekuasaannya. Nah, salah satu programnya sekarang Bank Syariah ada namanya KPR tanpa bunga. Jadi kalau ada bapak-bapak mau kredit rumah tidak ada bunganya, yang sudah ada di tempat lain pindahkan ke Bank Muamalah. Tidak ada bunga, syar'i dapat pahala. Aja baik Bank Muamalah. Gagah orangnya. Nih ada juga adik saya di sini, mirip-mirip saya tapi saya lebih gagah. Nah, dia pimpinannya travel apa lagi itu? PT Gelora Indah Perdana Makassar, sama-sama dengan Tajak Ustadz Suwardi. Ada juga di sini channel saya. Nah, ini kalau kita mau dengar ceramah-ceramah saya hari ini, nanti nonton channel saya dasatlatif.com. Sudah itu jangan lupa like and share. Begini, ya. Dan jangan lupa subscribe. Jangan kasih begini, jangan aku kasih begini Bu ya. Nah, sudah, mudah-mudahan ada manfaat. Dan yang paling terakhir, mudah-mudahan kehadiran Bapak awal untuk menunaikan